Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teras Bangsa Opini. Teman-teman, selamat datang di bulan Juni, selamat datang di bulan di mana Pancasila itu dilahirkan. Pastinya teman-teman sudah tahu dong bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 adalah momen di mana Pancasila itu dilahirkan. Kalau nggak tahu sih, parah banget tuh. Karena sebagai pemuda, sebagai warga negara Indonesia, khususnya pemuda dan mahasiswa, wajib hukumnya mengetahui sejarah di balik lahirnya Pancasila. Lantas, bagaimana sejarahnya tersebut? Tonton sampai habis. Sejarah Pancasila dimulai dari kota Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1934, di mana disitulah Bung Karno diasingkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kenapa Bung Karno diasingkan? Karena dianggap pergerakannya berbahaya pada pemerintahan kolonial Belanda. Otak di balik pengasingan tersebut adalah De Jong, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, yang mengeluarkan surat pernyataan pengasingan Bung Karno. Nah, di situ Bung Karno bersama Abdullah Ambuwaru adalah temannya dan pemilik rumah yang ditempati oleh Bung Karno selama berada di kota Ende tersebut. Selama di kota Ende, Bung Karno selalu melakukan aktivitas perenungan terhadap dasar Indonesia di masa depan. Sehingga setiap hari, setiap malam, beliau selalu duduk di bawah pohon sukun. Ini ya, ada hal yang menarik nih, bahwa beliau selalu duduk di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut, guna untuk merenungkan bagaimana dasar negara Indonesia di masa depan. Sehingga pada suatu saat beliau seakan mendapatkan ilham, mendapatkan yang disebut dengan 5 butir mutiara. Itu kebetulan banget, kawan-kawan. Bagaimana pohon sukun tersebut bercabang 5. Itu jumlahnya sama dengan 5 butir yang ditemukan oleh Bung Karno pada saat itu, teman-teman. Adapun 5 butir mutiara yang ditemukan dan digali oleh Bung Karno pada saat itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemerdekaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Itulah dasar yang kemudian disampaikan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsuji Yumbi Kosakai. Sulit banget tuh cara ngucapinnya. BPUPKI dibentuk setelah Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Mereka akhirnya membentuk BPUPKI dan memberikan kesempatan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Sidang BPUPKI digelar pertama kali pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di gedung Chosanjiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Pada saat itu beranggotakan 74 orang. Yang pertama dari pihak Indonesia, yang kedua dari pihak Jepang. 67 Indonesia, 7 dari orang Jepang, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ada banyak gagasan dan ide yang dilontarkan oleh anggota BPUPKI kala itu. Di antaranya adalah tanggal 29 oleh Ahmad Yamin, 31 oleh Supomo, dan yang terakhir ketika Bung Karno menyampaikan ide dan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 langsung diterima oleh semua anggota BPUPKI secara aklamasi. Disitulah
sejarah tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI pertama digelar, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno, guna untuk merumuskan dasar Pancasila sebagai lanjutan dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni dan menghasilkan rumusan Pancasila yang oleh Muhammad Yamin disebut dengan Piagam Jakarta. Proses perumusan Pancasila tidak selesai pada saat itu juga. Pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945, salah satu anggota BPUPKI bernama J. Latuharhari keberatan dengan sila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena dinilai tidak berpihak pada kelompoknya yang non-Islam. Sehingga kemudian pada saat itu Bung Karno dengan mata yang berkaca-kaca meminta kepada seluruh anggota membuang egosentris masing-masing hingga proses perumusan ini berjalan dengan lancar. Dengan berbagai macam pertimbangan, yang diantaranya adalah Bung Karno meminta pertimbangan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang saat itu merupakan tokoh Islam yang masyhur, hingga kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari melakukan tirakat selama 3 hari. Beliau selama 3 hari berpuasa dan menghatamkan Al-Quran. Hingga pada malam terakhir, beliau sholat 2 rakaat. Rakaat pertama, beliau membaca surat At-Taubah sebanyak 41 kali, dan rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi sebanyak 41 kali. Kemudian setelah itu beliau tidur. Hingga kemudian keesokan harinya beliau menyampaikan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putranya agar menghapus 7 kata tersebut yang menjadi polemik. Hingga kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah proses terakhir perumusan Pancasila yang kemudian menghapus dan mengganti sila yang pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah panjang perumusan Pancasila. Namun, meskipun perumusan Pancasila melalui berbagai macam peristiwa yang pelik dan sejarah yang sangat panjang, tidak pernah dirayakan hari lahir Pancasila. Baru pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo melalui Kepres 2016 nomor 24 ditetapkan bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila dan hari libur nasional. Itulah sejarah panjang hari lahir Pancasila 1 Juni yang kita peringati setiap tahunnya. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Saya Alvin Hadi dari Teras Bangsa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancasila.